apakah untuk HIV/AIDS sendiri itu bisa sembuh, dan apakah mereka yang terdiagnosa HIV/AIDS ataupun ODA itu bisa hidup sehat seperti orang normal selayaknya. Dan kemudian dokter jangan dijawab dulu, dan apakah teman-teman ODA kita ini bisa menikah seperti pasangan pada biasanya dan memiliki anak. Untuk pertanyaan tersebut, seperti saya bilang tadi, perkembangan dunia kedokteran itu dari tahun ke tahun sangat baik ya. Artinya kita selalu berusaha supaya kita bisa menemukan suatu obat, suatu pengobatan yang bisa membuat penyakit itu semakin lama semakin menurun gitu ya. Mungkin di 20 tahun, 30 tahun yang lalu ketika kita menemukan seorang HIV/AIDS, yang ada di pikiran kita hanya kematian saja. Tapi kalau sekarang kan tidak. Dengan berkembangnya ilmu kedokteran, obat-obat yang diberikan saat ini, obat untuk HIV namanya ARV dok, antiretroviral. Itu suatu obat virus yang gunanya untuk mengendalikan virus HIV. Seperti ditanyakan tadi, apakah seorang dengan HIV/AIDS sudah dapat sembuh? Kita bisa bilang mereka dapat sehat. Ya, dapat sehat, dapat hidup seperti orang biasa. Karena dengan pemakaian ARV, dengan mereka minum obat secara teratur, virus di dalam darah itu bisa bersih. Kalau kita lihat sudah tidak ada virus di dalam darah. Tapi yang di dalam sel itu tetap ada, gitu ya. Itu kita punya suatu indikator untuk melihat itu, kita sebut dengan viral load, pemeriksaan HIV RNA untuk melihat virus HIV itu masih ada atau tidak di dalam darah ya. Beberapa pasien kita dengan minum obat teratur 6 bulan 1 tahun kita periksakan viral load, sudah tidak terdeteksi lagi HIV-nya. Artinya apa? Responnya terhadap obat baik dan obat kita bagus. Nah, kita bisa bilang mereka sebenarnya sehat ya. Kualitas hidup seorang ODA akan sama dengan non ODA saat ini gitu. Untuk mereka beraktivitas, mereka bekerja seperti biasanya ya. Iya, dok. Lalu tadi ada pertanyaan, kalau menikah sangat memungkinkan ya. Resiko penularan seorang ODA dengan non ODA sangat kecil ketika tadi saya bilang viral load itu tidak terdeteksi ya. Misalnya seorang laki-laki, seorang penderita HIV ingin menikah. Dia menikah, lalu mereka merencanakan untuk memiliki anak ya. Jadi ketika HIV-nya, viral load-nya tidak terdeteksi, di saat itulah mereka program punya anak gitu ya. Demikian juga kalau pasangannya, wanitanya yang HIV, yang lakinya tidak HIV pun adalah ketika melakukan program adalah saat viral load-nya tidak terdeteksi. Artinya apa? Resiko penularannya kecil ya. Seorang anak dapat dari ibunya, bukan dari bapaknya ya. Karena tadi saya bilang secara vertikal. Karena di dalam suatu kehamilan bercampur darah, ketuban dan sebagainya, di saat itulah resiko penularan itu terjadi gitu ya. Nah, kalau misalnya di saat program itu ibunya dalam kondisi HIV-nya sudah, viral load-nya sudah terdeteksi, maka resiko penularan ke anaknya kurang dari 1%. Malah di Thailand dari ibu ke anak udah 0, tidak ada lagi. Dari seorang yang ibu HIV positif sudah tidak ada resiko menularkan ke anak ya. Walaupun kita selalu berusaha ketika ada seorang ibu yang positif HIV, bagaimana cara mengurangi penularannya adalah ketika hamil dia harus minum obat. Kalau memungkinkan lahir secara sesar, dan yang ketiga tidak memberikan ASI atau hanya memberikan susu formula saja gitu. Sebenarnya itu usaha seorang ibu yang positif HIV supaya tidak menularkan kepada anak dalam kandungannya gitu. Jadi sangat memungkinkan. Tidak ada kita sebutkan tidak bisa seorang dengan HIV positif memiliki pasangan, memiliki anak gitu. Sangat memungkinkan tanpa resiko menularkan ke pasangan maupun tanpa juga kita ada resiko menularkan kepada anaknya. Baik dokter, karena kan di lapangan ini banyak banget pasien yang merasa kayak insecure ataupun tidak pede. Kalaupun misalnya mereka menikah, yang teman-teman ODA kita
pinginnya udahlah sesama Oda aja ya daripada berusaha untuk menularkan. Betul. Tapi kembali lagi kalau misalnya mungkin ya Dok ya, stigma masyarakat ini terhadap Oda sudah mulai membaik ya Dok. Mungkin masyarakat akan bahu-membahu untuk membantu mereka mendapatkan edukasi yang layak ya Dok ya. Sehingga step by step, langkah demi langkah pengobatan hingga mereka menikah dan memiliki anak pasti diawasi oleh orang terdekat di samping teman-teman Oda kita ya Dok. Betul. Ya artinya bisa bilang tadi ketika kita pertama kali menemukan konseling itu penting sekali. Makanya konseling selalu saya sampaikan tidak kepada pasien sendiri, tapi kepada anggota keluarga yang paling dekat dulu juga. Itu kalau untuk keluarga yang lain sih saya rasa tidak wajib. Yang terdekat, yang dipercaya, sehingga itu yang bisa nanti akan membantu. Sambil saya bilang, ketika ada pertanyaan, ketika ada sesuatu yang mengganjal, tanyakan kepada kami. Ya, kadang-kadang beberapa Oda kita mendengar gosip ya, bahwa tidak perlu kamu minum obat, kamu nanti ginjalmu rusak kayak gitu-gitu. Kadang-kadang membuat pasien kita LFO, lost follow up. Tapi kalau follow up ini kami sangat tidak inginkan ya, karena resikonya resisten obat itu sangat besar ketika seorang Oda resisten obat. Ini seumur hidup memang. Penguatannya sangat harus sangat baik di awal. Iya, Dok. Jadi harus kita pertahankan. Yang susah itu adalah pertahankan. Karena kembali lagi kalau misal bukan orang sekitar atau terdekat dari teman-teman Oda kita, ya siapa lagi ya Dok? Iya. Sebelum mereka ketemu sama kita yang di pelayanan, pastikan mereka akan curhatnya sama orang di sebelah mereka yang di dalam rumah ya Dok ya. Iya. Karena kita tidak 24 jam berada di sekitar mereka. Mereka hanya datang 1 bulan sekali, mengambil obat gitu. Tapi sepenuhnya mereka yang orang dekat, misalnya mengingatkan minum obatnya gitu. Kadang pasien datang tiap bulan ke kita. Ternyata obatnya masih banyak di rumah karena tidak diawasi. Kita cek darahnya kok nggak bagus gitu. Padahal di catatan kita baik sekali gitu. Ternyata apa? Ya itu tadi, karena tidak ada dukungan, tidak ada pengawasan dari orang terdekat. Ternyata minum obatnya juga bolong-bolong. Kadang juga ingat, kadang enggak. Hal-hal yang kayak gitu yang agak membuat pengobatan kita jadi tidak maksimal gitu. Baik dokter, mohon izin bertanya terkait yang poliklinik PDP. Ya. Nah, kalau gimana sih caranya dok? Kan tadi dokter sudah membahas terkait bisa kemungkinan mereka ini mengalami tidak rutinitas meminum obat atau lost follow up. Gimana caranya poliklinik PDP di rumah sakit kita di Kanujoso men-follow up pasien sehingga tidak sampai lost follow up dok? Ya. Itu saya bilang tadi, kita punya suatu komunitas yang tadi kelompok dukungan sebaya, dan mereka disebar di seluruh layanan PDP. Saat ini Rumah Sakit Kanujoso juga memiliki hubungan kerjasama dengan salah satu lembaga itu tadi, kelompok dukungan sebaya ya, yang membantu kami di Poli untuk dapat pertama mendampingi para Oda kita, termasuk mengingatkan minum obat, mengambil obat maksud saya. Lalu ketika ada masalah, keluh kesah sebelum mereka sampai di kita, kadang-kadang mereka akan cerita dengan teman-teman kelompok dukungan sebaya tersebut ya. Artinya apa? Ketika mereka punya catatan, misalnya harusnya pasien ini datang di tanggal sekian gitu, tapi kok nggak datang, pasti akan dihubungi via telepon atau via SMS atau via WhatsApp. Saatnya mengambil obat gitu ya. Kalau misalnya tidak ada respon, dicari tahu kenapa gitu ya. Bisa saja kadang-kadang itu tadi banyak hal sih ya udah ya. Lost follow up itu bukan karena banyak faktor. Pertama bisa karena memang tadi jenuh minum obat. Yang kedua ada yang masalah transportasi ke rumah sakit susah, hal-hal yang kayak begitu sebenarnya banyak ragamnya gitu ya. Tapi selalu diusahakan cara supaya mereka tetap minum obat, asal ada kemauan bahwa mereka memang pengen tetap melanjutkan obatnya, akan tetap dibantu gitu loh. Artinya supaya tidak terlalu banyak kasus lost follow up dan tidak terlalu banyak angka mortalitas dan morbiditas akibat HIV/AIDS gitu. Baik dokter, berarti kembali lagi untuk teman-teman Oda sendiri harus menyemangati dirinya sendiri untuk itu hal yang paling penting. Ayo kita berusaha hidup normal dan kita hidup selayaknya orang normal lainnya ya. Betul. Dok ya. Kita menggunakan kata-kata positif setiap kali kita melakukan konseling gitu. Bukan berarti ketika sudah didiagnosa HIV dan AIDS
akhir dari segalanya bukan seperti itu ya dok ya. Selalu kita sebutkan seperti itu. Lanjut dok, gimana sih dok caranya memberikan support untuk teman-teman ODA kita terhadap bully-bully yang ada di media sosial ataupun di kenyataannya di sekitar rumah atau di lapangan kerja, karena kan sering kali nih teman-teman ODA kita ini merasa kayak dibully, dimaki, dijelekkan, disudutkan. Nah, gimana caranya menyemangati mereka sehingga mereka bisa menanamkan semangat itu kepada diri mereka? Seperti saya bilang, memang diskriminasi dan stigma masih agak sulit gitu ya. Tapi selalu kita sebutkan di awal bahwa kalian didiagnosis HIV dan kalian harus berjuang supaya kalian tetap dapat hidup sehat. Ketika ada omongan, ketika ada hujatan dan sebagainya, ya kita berikan pengertian bahwa mereka seperti itu karena mereka tidak tahu gitulah. Tugasnya kita, entah dari ODA sendiri atau kami sebagai tenaga kesehatan akan membantu untuk memberikan pengertian kepada para ODA kita gitu, sehingga ketika ada hujatan, ketika ada bulian, mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, karena mereka bisa, kita bilang, kamu tunjukkan bahwa kamu sehat, kamu bisa berkarya, kamu bisa memiliki keluarga yang bahagia gitu. Jadi kita memberikan hal yang positif, kamu tunjukkan bahwa kamu sehat, kamu bisa beraktivitas seperti biasa, sehingga hal-hal negatif yang ada di sekitar bisa dihapus seperti itu. Iya, ini kembali lagi untuk teman-teman ODA kita memang harus, kalau misalnya mereka sudah menanamkan untuk berpikir positif, untuk kegiatan positif, perilaku positif, tetapi dari kita di sekitarnya mereka tidak berusaha untuk menerima mereka, malah kita yang membuli. Seharusnya ya kembali lagi ke kita-kita yang di sekitar mereka yang ODA ini, apakah benar kita ya sebagai manusia sudah membantu mereka? Kalau tidak membantu, ngapain sih ya dok ya untuk membuli segala macam? Kalau memang kita di sekitarnya tidak bisa membantu, setidaknya ya sudahlah, diam saja ataupun mensupport mereka secara tidak langsung ya dok, tanpa harus menjelekkan atau menyudutkan teman-teman ODA kita. Betul. Dan yang paling penting adalah ketika mau melakukan sesuatu pada pasien HIV atau pasien-pasien lainnya, yang penting harus tahu ilmunya dulu, ya kan? Tidak hanya HIV, COVID sekarang saat ini, ketika seseorang agak kurang mengerti, pasti akan banyak hujatan, diskriminasi dan sebagainya gitulah. Artinya ketika ada sesuatu hal-hal yang negatif, maka kita harus sampaikan ilmunya ataupun pengetahuannya sehingga dapat merubah hal-hal yang negatif tersebut. Oke dok, tadi kan dokter ada membahas terkait ketika masyarakat mengambil berita itu harus benar-benar berdasarkan dari sumber yang jelas dan pasti. Masyarakat sekarang itu kan lagi ngetren banget percaya apa kata Mbah Google langsung diserap di dalam otak mereka, dan itu digunakan mereka sebagai informasi yang sahih dan yang paling benar. Apalagi sekarang kan ada WA, WhatsApp, ada grup-grup segala macam. Ketika info itu di-share di grup, itu sudah yang dibenarkan oleh masyarakat kita. Padahal kembali lagi kan banyak banget info itu yang tidak benar, tidak 100% benar. Nah dok, apalagi ini kan di tengah pandemi COVID-19 ini sendiri, COVID-19. Apakah teman-teman ODA kita ini di tengah pandemi ini sangat berisiko kah dok? Apa karena terkait kan pandemi ini penyebarannya untuk virus ini droplet dan udara ya dok ya. Ketika terkena sama teman-teman yang kita yang ODA ini, apakah akan memberikan resiko yang sangat berdampak buruk kepada mereka dok? Seperti kita ketahui, ODA sendiri memiliki ketahanan tubuh yang memang berbeda dibanding yang non ODA ya. Artinya sudah ada suatu virus dalam tubuh mereka yang menyebabkan imunnya menjadi turun. Jadi saya bilang akan menjadi sangat rentan terhadap penyakit-penyakit yang ada di sekitar mereka. Ya salah satunya saat ini karena kita berada dalam masa pandemi ya, COVID-19 merupakan salah satu hal yang wajib diwaspadai gitu ya. Saya selalu tekankan, mereka panik memang ketika mengetahui ada pandemi ini. Bagaimana kami dok? Kami sudah memiliki imun yang lebih rendah, lebih lemah dibandingkan yang lain gitu. Saya bilang tidak apa-apa, tapi kita seorang ODA harus memiliki double atau ekstra perlindungan terhadap diri mereka.
Tidak perlu terlalu takut, tidak perlu terlalu khawatir, tapi tetap waspada. Sama seperti yang lainnya. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan dengan baik gitu ya. Lalu jangan sampai lengah atau jangan sampai lalai dalam pengobatan gitu. Mereka bilang, saya takut dok datang ke rumah sakit untuk mengambil obat. Saya bilang tetap harus dilakukan pengambilan obat tersebut. Karena kalau tidak diminum justru membuat daya tahan tubuh akan semakin turun. Tapi dari sekian banyak pasien saya saat ini, saya belum menemukan ada yang positif COVID ya, yang berada dalam layanan kami saat ini. Jadi mereka belum ada yang melaporkan bahwa saya terkena COVID gitu ya. Perlindungan antivirus sebenarnya sudah mereka lakukan kan saat ini. Sebenarnya itu suatu usaha juga untuk dapat menghindarkan diri dari COVID-19 karena mereka udah di backup oleh antivirus sekian lama gitu. Sehingga saya selalu kuatkan bahwa jangan takut, jangan khawatir, kita bisa bertahan dan bisa menghindarkan diri dari penyakit tersebut. Dan jangan sekalipun lengah, lalai dalam pengobatan gitu. Itu aja sih. Berarti kan COVID-19 ini sangat rentan untuk teman-teman ODA kita ya dok? Memang karena orang dengan imun rendah apapun gampang masuk gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah ini kembali lagi terhadap penggunaan untuk protokol kesehatan ya dok. Kita atau masyarakat di luar sana yang dalam kondisi sehat, tidak memiliki faktor resiko penyakit ataupun komorbid, seharusnya menggunakan protokol kesehatan yang baik dan benar ya dok ya. Harus ya. Yang kemarin digalakkan sama pemerintah itu terkait 3M ya dok ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak dok. Tapi pada realisasi dan kenyataan di lapangan, banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan masker, bahkan tidak mencuci tangan, dan bahkan ngobrol dan nongkrong di dalam suatu tempat yang tertutup ataupun terbuka tetapi tidak menjaga jarak ya dok ya. Dan kembali lagi malahan kegiatan seperti itu malah memberikan faktor resiko ataupun pemberat untuk teman-teman kita yang memiliki komorbid atau faktor resiko penyakit lainnya ya dok ya. Iya betul, itu dia. Hal-hal seperti itu harus kita sampaikan bahwa di sekitar kita ini banyak orang yang imunnya tidak sebaik kita mungkin saat ini gitu ya. Artinya itu tadi orang-orang dengan komorbid, HIV, orang dengan diabetes, hipertensi, jantung atau para ODA kita gitu memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap virus COVID-19 ini, sehingga protokol kesehatan itu kita lakukan secara universal sebenarnya supaya tetap dilakukan, tetap digalakkan ya, supaya kita bisa menghindarkan dan mengurangi angka kesakitan dan kematian karena COVID gitu ya. Iya dok, apalagi mungkin pandemi COVID ini kan sudah lama, mungkin sekitar hampir 1 tahun enggak ya? Setahun ya, 10 bulanan 10 bulan ya. 10 bulan, oke, masyarakat merasa jenuh menerapkan 3M. Tetapi kembali lagi ketika kita hidup di suatu tempat, suatu negara, kita tidak hidup sendiri ya dok? Betul. Oke lah kalau kita misalnya merasa kita sehat, tetapi belum tentu di sekitar kita. Ya, di sekitar kita masih banyak orang yang memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit COVID itu sendiri ataupun penyakit lainnya. Ya. Makanya itu untuk masyarakat di luar sana benar-benar harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu yang paling, maaf, yang agak bandel banget diterapkan masyarakat sekarang. Apalagi tingkat COVID bukannya semakin turun, tapi masih melesat tinggi ya dok. Lanjut dok. Nah berhubung kita tadi sempat membahas COVID-19, COVID-19 dok. Untuk angka taraf kehidupan teman-teman ODA kita di tengah pandemi ini gimana dok? Apakah mereka malah sangat beresiko, maaf dok, untuk jatuh ke AIDS dengan gejala yang berat bahkan meninggal dokter? Oke. Kalau untuk pasien ODA yang sudah tercover dengan ARV, sebenarnya kualitas hidupnya makin baik gitu ya. Kalaupun akhirnya terkena COVID-19, maka kita akan obati seperti SOP yang kita berikan kepada pasien-pasien yang non-ODA. Jadi kita samakan, kita harapkan kualitas hidup ataupun kelangsungan hidupnya tetap baik. Tapi kita juga temukan pasien-pasien COVID sekitar saat ini, beberapa kasus kita cekkan juga dengan HIV-nya ya, karena
karakteristik virus itu kan mirip ya. Kalau kita lihat dari darah dan sebagainya antara COVID dan HIV itu memiliki kemiripan gitu. Dari angka-angka limfositnya misalnya yang turun dengan kode HIV juga begitu, COVID juga begitu, sehingga semua pasien COVID yang kita curigai kita akan memeriksakan HIV. Nah ini yang memang cukup berat, kasusnya cukup berat, sehingga kita akan memikirkan pengobatan apa yang paling baik kita berikan pada orang yang baru kita temukan HIV dan ternyata dia juga positif COVID-19 gitu. Biasanya kita akan concern untuk mengobati COVID-nya dulu, paru-parunya kita perbaiki. Kalau sudah lumayan membaik, sudah oke, kita akan masuk dengan obat antiretroviral untuk HIV-nya. Gitu. Ya. Iya dokter. Dokter, gimana sih salah satu atau bukan salah satu ya cara untuk teman-teman ODA kita agar terhindar dari COVID-19 tanpa harus memiliki rasa ketakutan berlebih di tengah pandemi ini, dok? Iya, saya bilang tadi imun itu banyak hal yang bisa dilakukan ya. Lifestyle itu penting gitu. Obat hanya penunjang, ARV hanya penunjang. Lifestyle itu yang harus diperhatikan. Misalnya pola tidur harus baik, pola makan juga harus baik gitu ya. Jika memungkinkan olahraga dan sebagainya. Jadi kalau untuk cara menjaga imun itu ya pada umumnya aja sih kita berikan pengertian atau edukasi kepada pasien-pasien kita. Lalu tadi saya bilang tetap taat dan patuh terhadap pengobatan gitu lah. Ketika ada suatu hal yang mengganggu, misalnya timbul keluhan atau perasaan tidak nyaman, segera sampaikan sehingga kita akan lihat bagaimana, apakah ada hal-hal yang mencurigakan atau ada hal-hal yang harus kita segera atasi, kita obati gitu, sehingga mereka tidak usah takut, tidak usah merasa khawatir gitu. Yang penting imun mereka baik, mereka jaga pola hidup mereka dengan baik, mereka tetap bisa bertahan dan tidak terkena penyakit lainnya. Dengan menerapkan protokol kesehatan pasti itu akan selalu kita sampaikan kepada pasien-pasien kita bahwa protokol kesehatan itu harus dilakukan. Setiap kali mereka datang ke layanan kesehatan seperti di rumah sakit atau mereka datang ke layanan umum lainnya, gitu. Karena kalau misalnya protokol kesehatan itu kayaknya tidak hanya kita gunakan di tengah pandemi ini ya dok. Harusnya. Mungkin kalau ketika pandemi ini sudah selesai atau sebelum pandemi seharusnya itu memang harus diterapkan sama masyarakat kita ya. Betul. Ketika itu sudah diterapkan pasti jadi kebiasaan. Jadi kalau kita misal ketinggalan mungkin sabun cuci tangan ataupun hand sanitizer bakal bingung nih gimana nih cuci tangannya karena kan? Sudah terbentuk seperti itu. Kebiasaan ya dok. Dok, boleh nggak sharing-sharing ketika dokter memberikan konseling kepada teman-teman ODA kita di Poliklinik PDP, ada nggak dok cerita menarik di tengah dokter memberikan konseling? Oke, kalau untuk konseling banyak hal sih ya sebenarnya. Artinya penerimaan seorang ODA terhadap penyakitnya ini beragam ya. Ada suatu ketika ada yang menerima dengan oke, ya dok, saya HIV. Ada yang merasa yaitu akhir dari segalanya, depresi, hampir tidak mau makan, sampai akhirnya harus dirawat dan sebagainya. Banyak hal ya. Misalnya seorang yang kadang-kadang ada yang saya sudah merencanakan menikah, tapi karena HIV sudah disiapkan semua, jadi batal ya. Jadi ya, tapi kita bilang bahwa ketika melakukan suatu hubungan ataupun akan melakukan pernikahan, maka pasangan itu harus tahu ya. Ketika sudah diterima dengan segala resiko, oke, lanjut. Tapi kalau tidak bisa gitu. Kadang-kadang ada yang pengen dok, apa kita rahasiakan saja pasangan dari pasangan kita ya. Seperti saya bilang tidak bisa. Harus saya sampaikan, dan biasanya setelah itu beberapa kasus sampai batal menikah dan sebagainya. Lalu ada juga yang sampai dibuang keluarganya, tidak boleh tinggal di rumah, seperti itu sih hal-hal yang beberapa kasus kita temukan seperti itu. Dan memang psikis itu suatu yang penting ya. Beberapa pasien bukan menjadi buruk karena penyakitnya, tapi karena stresnya itu bikin mereka drop sehingga jatuh pada stadium yang paling tidak kita inginkan gitu. Dan seperti saya bilang tadi,
stigma ataupun sesuatu itu datang dari orang-orang terdekat. Datang dari orang terdekat di mana yang harusnya mendukung mereka tapi akhirnya malah membuat mereka menjauhi mereka. Itu hal yang cukup banyak kita jumpai. Jadi kasus-kasus ketika konseling itu yang macam-macam. Ada yang sampai menangis sampai cukup lama baru bisa menerima, ada yang sampai depresi. Kalau memang ada sesuatu yang berhubungan dengan psikis mereka dan sangat mengganggu, kita akan konsulkan ke psikiater sih supaya mereka tidak semakin drop. Benar dok. Ya semoga dengan adanya podcast kita terkait HIV/AIDS ini dapat membuka wawasan dan pikiran masyarakat luas terkait ya HIV ini sendiri. Betul. Ya dok. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti batal menikah karena kurangnya edukasi ataupun keluarga menjauhi dari teman-teman ODA itu sendiri ya dok ya. Betul. Karena kembali lagi kalau misalnya mereka hidup sendiri, kita kan manusia itu makhluk yang perlu sosialisasi ya dok. Tidak bisa hidup sendiri. Apalagi dengan teman-teman ODA yang sudah terdiagnosa HIV/AIDS, dibiarkan hidup sendiri, bagaimana dia dapat bertahan hidup ya dok ya? Iya, agak sulit memang karena semua itu perlu dukungan dan motivasi yang besar ya. Dokter, gimana sih caranya agar bisa dapat menyemangati teman-teman ODA kita dan memberikan semangat dan edukasi terhadap masyarakat luas agar tidak takut terhadap teman-teman ODA kita, dok? Ya, kalau untuk para ODA kita selalu bilang jika Anda tidak bisa melakukan edukasi ataupun memberikan ilmu kepada orang-orang sekitar, maka bawa saja datang kepada kami tenaga kesehatan. Kita akan memberikan edukasi, lalu dari kelompok dukungan sebaya akan memberikan semangat gitu bagi mereka, sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri, bahwa mereka merasa mereka dapat hidup normal seperti biasa gitu. Karena kalau kadang-kadang mereka sendiri bingung untuk menjelaskan kepada orang-orang terdekat, sehingga yang katanya bisa memberikan semangat dan sebagainya juga tidak memungkinkan. Jadi saya bilang datanglah kepada anggota keluarga yang dapat memberikan dukungan, dapat memberikan semangat. Kita akan bantu dengan leaflet, dengan itu tadi bisa kita sampaikan ketika ada siaran di media sosial dan sebagainya, bisa diikuti gitu. Sehingga bisa membuat pikiran mereka terbuka gitu. Ya dok, kembali lagi kalau untuk fasilitas kesehatan sendiri ataupun komunitas yang sudah kita bentuk sedemikian rupa untuk membantu pengobatan dan menyemangati teman-teman ODA, tetapi tidak diseimbangin atau didukung sepenuhnya dengan teman-teman ODA kita sendiri dan bahkan orang terdekat, sepertinya apa yang akan kita sampaikan untuk memperbaiki kualitas hidup teman-teman ODA akan agak terhambat ya dok ya. Betul. Itulah pentingnya kita selalu memberikan. Memang tidak mudah. Hal ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat ya. Kita butuh waktu untuk itu. Iya, baik dokter. Semoga kalau misalnya pandemi ini udah berakhir ya dok, kita untuk tim podcast sendiri ataupun tim promosi kesehatan rumah sakit dan tim dokter di Poli PDP bisa mengadakan suatu seminar atau talk show ya dok ya. Iya, semoga ini dapat segera berakhir. Ya. Jadi kita bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman komunitas dan teman-teman ODA kita ya dok ya. Jadi itu harapan sih. Kita harapan kita seperti itu, kita bisa kumpul, lalu kita bisa mereka bisa saling menguatkan, bisa saling sharing dan sebagainya. Iya dok, karena ya kalau misalnya dipikir-pikir pastilah ada satu atau dua dari anggota keluarga atau teman kita yang terdiagnosa HIV dan AIDS. Ketika kita melihat sahabat kita sendiri atau keluarga kita, pasti ada rasa kita kayak ayo dong semangat, tapi gimana caranya kita menyemangati yang bersangkutan tetapi merekanya down terus ya dok ya. Itu memang suatu yang sulit tapi bisa kita lakukan. Pasti bisa ya dok ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir.